ketemu lagi dengan Ami dalam Ami Mengulas Buku. Yang baru datang di channel ini, selamat datang. Ini adalah channel dimana setiap hari Jumatnya kalian bisa mendengar ulasan buku. Nah, di episode ini karena akhir bulan, di bulan April ya, saya akan mengulas buku, membuat rangkuman ulasan buku yang saya baca selama bulan April. Ada 6 buku. Yang pertama adalah Smart Moms Financial Stories. Ini adalah buku kumpulan tulisan dari emak-emak, para ibu ya, dalam menangani keuangan mereka, baik keuangan untuk urusan rumah tangga, urusan traveling, maupun untuk urusan memberi kebermanfaatan untuk orang lain. Ini saya pernah juga ulas dan saya akan cantumin link ulasan buku saya tentang buku ini. Lalu yang kedua adalah buku Menentukan Arah. Ini ditulis oleh pasangan suami istri inspiratif, yaitu Mbak Apik dan Mas Gun. Ini adalah prosa, kumpulan prosa tentang makna pernikahan, makna keluarga, makna hidup, dan sebagainya. Dan ini tuh merupakan buku yang ditulis sebagai souvenir pernikahan mereka. Keren banget gak sih? Ini juga saya pernah ulas di segmen Ami Mengulas Buku juga tentu. Buku selanjutnya adalah 24 Kisah Pendidik Rumahan Selaras Fitrah. Buku yang ditulis oleh beberapa keluarga, ada yang ditulis secara berpasangan, yang menggambarkan tentang praktik pelaksanaan fitrah based education atau pendidikan berbasis fitrah, di mana di sini kita diajarkan bahwa sebenarnya mendidik anak itu bukan tentang too much teaching, tetapi bagaimana membangkitkan fitrah anak itu. Dengan dibangkitkannya fitrah, akhirnya kebaikan-kebaikan itu bisa datang. Meskipun tentang parenting, tapi tidak hanya ditulis oleh mereka yang sudah menikah, tapi juga yang masih single, karena pendidikan berbasis fitrah ini juga seharusnya bisa diaplikasikan dalam kehidupan pribadi dalam rangka memberi manfaat yang lebih banyak buat orang. Selanjutnya adalah buku kumpulan tulisan dari Agustinus Bowo, judulnya Jalan Panjang untuk Pulang. Subjudulnya sekumpulan tulisan persinggahan, dan memang di dalamnya banyak sekali tulisan yang kita tahu ya. Agustinus Wibowo kalau menulis sebagai travel writer yang sangat terkenal, mampu menghipnotis kita, membawa kita kepada tulisan-tulisannya, sehingga dalam berbagai rangkaian perjalanannya di sini, baik di Afghanistan, di Mongolia, di Indonesia, dan beberapa negara lainnya, meskipun tidak mudah, banyak yang tidak mudah, tapi banyak pelajaran yang bisa didapat oleh pembaca tentunya. Lalu saya membaca buku dari Times. Ini judulnya Jamaika. Ini adalah buku yang saya pilih karena di komunitas saya tiap bulannya ada ulasan buku kan, dan tema kami adalah buku negara, dan akhirnya saya pilih Jamaika ini. Seperti judulnya, Jamaika pasti identik dengan Bob Marley ya kan, dan beberapa hal lainnya, dan itu dibahas di sini. Jadi ini seperti atlas, tidak hanya membahas tentang kondisi geografik, kondisi pemerintahan, orang-orang Jamaika itu seperti apa, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan Karibian, negara di Pulau Karibia ini. Pokoknya keren juga sih baca ini. Buku terakhir yang saya baca di bulan ini adalah Harmoni Itu Kita. Ini ditulis oleh tim Kick Andy di tahun 2019. Isinya adalah Kick Andy Heroes di tahun sebelumnya. Word Kick Andy Heroes, karena kita tahu Kick Andy ini berusaha menghadirkan sosok yang mampu menginspirasi kita, orang-orang yang telah menggambarkan bahwa kebaikan itu bisa datang dari mana saja, siapa saja, dan ditujukan kepada siapa saja. Nah, di sini kita akan membaca profil beberapa orang, misalnya seorang kusir delman yang mampu merawat ratusan orang-orang dengan gangguan jiwa. Selanjutnya ada kisah tentang Carlos, berkebangsaan Spanyol, yang awalnya hanya datang liburan ke Indonesia hingga kemudian mau bergerak demi kemajuan pendidikan di Sumbawa. Ada juga kisah 2 gadis remaja, si pendiri Bye Bye Plastik. Nah, mereka berjuang di usia belianya untuk mengatasi masalah sampah plastik yang merupakan salah satu masalah terbesar di Pulau Dewata. Ada juga kisah tentang diaspora Jepang yang dengan uang jajan mereka mengumpulkan
uang untuk membantu atau memberi beasiswa anak-anak yang tidak mampu di Indonesia. Serta ada lagi kisah seorang dokter yang tidak seperti dokter pada umumnya yang bekerja di ruangan yang mungkin lebih nyaman, tapi ini dokter lebih memilih untuk memeriksa mereka yang ada di lorong-lorong kecil atau di pemukiman kumuh. Jadi di sini adalah kisah-kisah inspiratif yang bisa menggugah jiwa kita. Oke, itu aja uraian rangkuman buku yang saya baca selama bulan April. Semoga tetap semangat, termasuk bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan untuk semuanya tetap semangat membaca.